Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syaroni dengan nomor NIM 2024 021 2017. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang bioplastik ya dalam bioteknologi kehutanan. Materi ini bukan sedikit sih, emang membahas bagaimana biomasa hasil hutan dapat dimanfaatkan menjadi plastik ramah lingkungan melalui penerapan bioteknologi itu. Jadi kita tahu bahwa penggunaan plastik pada saat itu terlalu over ya, atau sangat tinggi gitu. Tapi sebagian besar plastik yang dibuat dari minyak bumi itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, akibatnya menjadi pencemaran. Jadi pencemaran lingkungan gitu. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya hutan yang sangat melimpah, mulai dari limbah kayu, serbuk gergaji, maupun biomasa lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioplastik itu. Nah, di sini harusnya peran bioteknologi untuk mengubah biomasa tersebut menjadi produk yang lebih ramah lingkungan. Terus apa itu bioplastik? Bioplastik adalah plastik yang dibuat dari bahan hayati atau alami gitu, menggunakan biomasa, misalnya kayak dari pati, selulosa kayu, terus maupun dari fermentasi mikroorganisme. Dan beberapa jenis bioplastik juga dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan plastik konvensional atau biasa yang kita pakai sekarang ini. Tetapi perlu diketahui teman-teman bahwa tidak semua bioplastik bisa terurai secara alami. Ada juga yang berasal dari biomasa tetapi sifatnya masih sama seperti plastik biasa. Terus hal ini tuh kenapa harus berhubungan dengan bioteknologi kehutanan ya? Jadi dalam bidang kehutanan terdapat banyak biomasa seperti kayu, serbuk gergaji, limbah pulp, maupun bambu, dan masih banyak lagi lainnya ya. Dan biomasa tersebut mengandung selulosa dan lignin. Melalui proses bioteknologi, seharusnya bisa menggunakan enzim atau fermentasi mikroorganisme. Bahan tersebut bisa diubah menjadi suatu senyawa penyusun bioplastik gitu. Jadi alurnya itu dari biomasa hutan, kemudian diproses secara bioteknologi hingga menghasilkan bioplastik. Simpelnya seperti itu teman-teman. Dan dari pembuatan bioplastik itu kita memperoleh bahan baku. Jadi cukup banyak sebenarnya bahan baku kita ya, karena banyak pohon juga. Tapi bahan baku sebenarnya bukan dari pohon, emang dari pohon sih, tapi yang teramat penting itu adalah selulosa. Jadi komponen utama buat penyusun bioplastik ini. Terus ada lignin juga yang merupakan dari limbah industri pulp. Dan sekarang industri pulp ini lignin ini sering dimanfaatkan agar memiliki nilai ekonomi ya. Terus ada bambu juga, karena bambu banyak selulosanya dia, jadi potensi besar untuk digunakan gitu. Nah, dari hal itu masuklah peran bioteknologi. Jadi peran bioteknologi harusnya adalah memanfaatkan mikroorganisme maupun enzim untuk menghasilkan bahan pembentuk bioplastik tersebut. Sebagai contoh teman-teman ya, bakteri dapat menghasilkan PHA sebagai cadangan makanan di dalam sel. Terus PHA ini kemudian dipanen dan diolah menjadi bioplastik. Jadi dia kayak emang secara nggak langsung kayak membentuk itu, atau kayak sistem penguraian sih pada dasarnya. Terus ada contoh lainnya kayak biomasa kayu yang sudah diubah menjadi gula sederhana, terus difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat tersebut selanjutnya dipolimerisasikan menjadi PLA, yaitu salah satu jenis bioplastik yang sekarang ada gitu.
Jadi nih sekarang mungkin masuk ini ya ke jenisnya bioplastik itu. Jadi jenis bioplastik itu ada beberapa itu. Mulai dari PLA, PHA, selulosa, selulosa asetat, lignin tuh. Jadi PLA ini biasanya digunakan buat produk kemasan makanan atau printer ya mungkin ya, printer 3G gitu. Terus ada PHA, dihasilkan dari bakteri yang sifatnya memiliki biodegradable. Terus ada selulosa yang berasal dari kayu ya. Terus ada lignin yang dari material ini apa digunakan buat material bioplastik itu. Tapi dari hal-hal ini ada kekurangan dan kelebihan sebenarnya. Jadi emang faktor ya dunia gitu ya. Ketika memiliki kelebihan pasti ada kekurangan gitu. Nah, jadi kelebihan bioplastik ini sebenarnya berasal dari sumber terbarukan ya. Jadi ini ngurangin penggunaan minyak bumi atau gas fosil gitu ya, atau intinya energi fosil lah. Tapi ada kelemahannya, yaitu karena di Indonesia sendiri bioplastik ini masih sedikit ya, belum konvensional seperti plastik pada umumnya. Jadi untuk biaya pembuatan itu masih terbilang tinggi atau mahal gitu. Makanya itu jadi tantangan juga sebenarnya tuh. Nah, untuk tantangannya sebenarnya, ngomongin tantangannya, besar ya tantangannya karena mahal sebenarnya. Biaya produksi itu sangat mahal, tinggi. Terus teknologi juga emang masih dalam fase perkembangan. Serta ya pasti perlu pendukungan dari industrial ataupun pemerintahan ya mungkin. Terus biasanya diterapkan dalam kehidupan kita itu, plastik itu sering digunakan jadi kantong belanja, sedotan, kemasan makanan, bahkan mungkin nyampe ke alat kesehatan ya. Jadi emang udah mulai sedikit mengarah ke konvensional, sudah digunakan di beberapa bidang kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, dari hal-hal yang tadi saya sampaikan sebenarnya dapat disimpulkan bahwasanya bioplastik adalah atau bioplastik merupakan eh, salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran plastik yang terurai begitu lama teman-teman. Jadi karena bioplastik ini terurai cepat ya karena dari selulosa atau bahan alami atau hayati, maka bagus untuk mengurangi plastik konvensional itu gitu. Karena udah overload sekali plastik konvensional di Indonesia ini dan sulit untuk penanganan sampah plastik itu. Terus dalam bidang kehutanan, biomasa hutan memiliki ini ya potensi besar sebenarnya. Karena menjadi bahan baku utamanya kan dari pembuatan bioplastik ini gitu. Tapi dari hal itu diperlukan peran dari bioteknologi untuk mengubah biomasa menjadi produk yang ramah lingkungan tersebut. Mungkin itu aja teman-teman. Saya Ahmad Syaroni, kurang lebihnya mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.